Ini adalah rekaman dari saat teduh yang suaranya rusak tadi, Saudara ya. Jadi bahasan kita adalah dari Keluaran pasal 21 dan kita sedang bicara tentang kitab perjanjian, the book of covenant. Apa itu kitab perjanjian? Nah, kita melihat Saudara di dalam pasal 24 nanti masyarakat Israel akan ikat janji dengan Tuhan Allah. Dan ketika mereka ikat janji dengan Tuhan Allah, mereka itu dibacakan kitab perjanjian. Nah, ada perdebatan kitab perjanjiannya itu mana? Apa yang disebut sebagai kitab perjanjian itu, Saudara? Nah, kita bisa melihat ada penafsir yang mengatakan kitab perjanjian itu mulai dari pasal 20 ayat 22, ada yang mengatakan mulai di dalam pasal 21 yang kita baca ini, ada yang mengatakan berhenti di pasal 23 ayat 19, ada yang mengatakan berhenti di pasal 23 ayat 33. Nah, untungnya Saudara, kita tidak perlu betul-betul membuat pemisahan yang tajam di mana mulai dan di mana selesainya untuk kita bisa mendapatkan artinya, Saudara. Nah, Saudara, kita sudah melihat bahwa masyarakat Israel itu dikeluarkan dari Mesir untuk mengikat janji, bersekutu, bersatu dengan Tuhan. Nah, Saudara, isi kitab perjanjian yang menjadi terms and condition ya dalam tanda kutip ya, ikat janji manusia dengan Tuhan, kitab perjanjiannya itu. Ada penafsir-penafsir mengatakan isinya itu scattered, isinya itu tidak terorganisir dengan baik ya. Foldernya itu seperti kayak saling tidak pas. Habis ngomong tentang ibadah, ngomong tentang budak, habis itu ngomong tentang ibadah, habis itu ngomong tentang harta, lalu ngomong tentang jaminan, lalu ngomong binatang, ngomong ladang, lalu setelah itu ngomong tentang festival agama. Kok seperti tidak digolongkan di dalam satu buah folder yang sama, tidak digolongkan dalam kotak-kotak yang rapih. Ini penulisannya kok tidak rapih? Apa ini Musanya yang kurang rapih? Atau jangan-jangan yang nulis bukan Musa? Jangan-jangan ini editor saja, di belakang orang tambahkan sehingga ya nempel-nempelnya jadi kurang rapi. Namanya tembelan ya ketahuan lah, kan begitu Saudara. Nah, tapi kita nggak percaya itu. Kita percaya bahwa kitab ini original, terutama berasal dari Musa. Tuhan Allah tentu saja berasal dari Tuhan Allah, lalu melalui Musa, terutama berasal dari Musa, original Saudara. Lalu kalau kita ditanya kenapa kok susunannya tidak rapih, susunannya kenapa kok tidak masuk ke dalam satu section-section yang tersendiri? Jawaban kita juga simpel, karena kehidupan manusia juga tidak digolongkan dalam section-section tersendiri. Hari ini saya ibadah, nanti jam 8 sampai jam 5 saya bekerja. Urusan ibadah sama urusan kerjaan nggak ada hubungannya. Setelah itu saya akan berteman, urusan berteman sama urusan kerjaan nggak ada hubungannya lagi, Saudara. Semuanya saling tidak berhubungan. Nah, bagi masyarakat Israel nggak demikian. Kehidupan itu organik, kehidupan itu memang utuh, Saudara. Jadi urusan kita itu menyembah siapa, bagaimana cara kita menyembah, pengenalan kita akan Allah, teologi kita itu akan berhubungan dengan cara kita berhubungan dengan sesama kita, dan akan berhubungan caranya kita bekerja, lalu caranya kita juga memperlakukan orang-orang yang bekerja kepada kita, Saudara. Nah, hal itu akan kita saksikan, Saudara, di dalam kitab perjanjian ini, Saudara. Nah, maka kita melihat kemarin kita bicara tentang ibadah, hari ini langsung kita bicara tentang pekerjaan yang berkaitan dengan perbudakan, Saudara. Saudara, penting untuk kita catat lebih dahulu, Saudara, bahwa urusan ibadah ya, urusan ketuhanan dengan urusan hidup keseharian di dalam masyarakat dunia timur dekat kuno itu betul-betul jadi satu. Betul-betul apa ya? Betul-betul tidak terpisahkan. Saudara menyembah dan beribadah kepada Allah seperti apa? Itu betul-betul tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksud saya adalah begini, saya berikan contoh, Saudara. Kalau saudara kepingin untuk bercocok tanam, lalu ladang saudara menjadi subur, bagaimana caranya? Saat ini, Saudara, sebagian besar di antara kita akan mengatakan, begini loh, teori ilmiahnya. Saudara harus pilih biji yang bagus, saudara harus punya tanah yang bagus, saudara harus sirami itu dengan air yang bagus, saudara berikan pupuk yang bagus, mendapatkan paparan sinar matahari yang cukup, pada tempat dan waktu yang tepat, maka dia akan bertumbuh subur. Itu adalah rumus-rumus yang kita anggap ilmiah. Saudara kalau tanya sama orang-orang timur dekat kuno, Saudara, rumus ilmiahnya apa? Itu semua meliputi, ya meliputi, mungkin pupuk dan lain sebagainya agak beda sama kita, tapi itu semua meliputi ya harus ada biji, tanah dibajak dan lain sebagainya. Tapi hal yang paling utama dari antara itu semua, Saudara, caranya supaya kita bisa punya ladang yang subur adalah saudara harus berhubungan seksual dengan perempuan-perempuan yang subur. Itu ilmiah buat mereka, Saudara. Jadi kalau pada waktu itu ada fakultas ilmu ilmiah, fakultas eksakta. Ini pakai bahasa zaman kita, Saudara. Andai kata pada waktu itu ada universitas, lalu ada fakultas namanya adalah fakultas eksakta. Di dalamnya itu Saudara akan belajar nama-nama dewa, Saudara. Itu ilmiah buat mereka. Saat ini, Saudara, kalau ada orang mengatakan seperti ini ya, saya kepingin jadi orang kaya.
Oh iya kerja dong. Oh caranya kerja ya? Iya. Saya punya cara yang lain. Caranya gimana? Saya mesti pergi ke Gunung Kawi pada hari tertentu, melakukan ritual tertentu, nanti setelah itu saya jadi orang kaya. Saudara akan ngomong orang seperti ini sebagai orang apa? Tahyul. Itu orang-orang tahyul. Orang-orang kuno, orang-orang primitif yang pikirannya adalah tahyul. Orang-orang dunia kuno di dalam perjanjian lama kita memang demikian, saudara. Nah tapi yang saya ingin ajak kita untuk sama-sama lihat adalah bahwa tahyul-tahyul yang memang mereka tahyul, memang mereka itu punya mitos, itu sebetulnya nggak beda dengan tahyulnya kita. Saudara, kalau zaman sekarang ada orang mengatakan seperti ini ya, saya nggak mau vaksin karena vaksinnya itu dari musuh Tuhan. Mendingan saya kena penyakit setelah itu mati. Saudara ngomong apa? Orang ini mabuk agama, amat sangat percaya, nggak mau percaya kepada ilmu pengetahuan, mabuk agama. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama lihat kita saat ini juga sama adalah orang-orang yang sebetulnya mabuk agama. Cuman bedanya adalah agama kita itu agama apa. Nah ini perlu kita hati-hati untuk sikapi saudara, karena agama kita agama apa itu akan sangat langsung berpengaruh dengan kehidupan masyarakat, kehidupan sosial masyarakatnya kita saudara, kehidupan kita dalam berrelasi satu dengan orang dengan yang lain. Agama kita apa, mitosnya kita apa. Masyarakat Israel saudara, ketika mereka di Mesir, mereka menyembah dewa-dewanya Mesir. Lalu saudara, Tuhan Allah membebaskan mereka dan mereka melihat ya bagaimana Tuhan itu berperang dengan dewa-dewanya Mesir itu. Mesir itu punya dewa dan para anasirnya. Mesir itu punya dewa dan para manifestasi konkretnya. Misalkan saudara, Tuhan Allah berperang dengan salah satu dewa Mesir. Namanya adalah Dewa Hapi. Dewa Hapi itu punya manifestasi konkretnya. Yaitu apa? Sungai Nil. Maka saudara, Tuhan Allah kalahkan Dewa Hapi dan Sungai Nil juga ditabok. Blek, jadi darah. Selesai saudara. Lalu saudara, Tuhan Allah berperang dengan Dewa Heket. Ada manifestasi konkretnya? Ada. Yaitu apa? Kata dikeluarkan. Mereka KO juga gitu ya. Jadi satu demi satu dewanya Mesir dengan seluruh manifestasi konkretnya itu dilucuti. Puncaknya apa saudara? Puncaknya ada dewa yang namanya itu adalah dewa lembu ya, binatang-binatang ternak mereka. Lalu mereka juga punya matahari juga dibikin jadi gelap. Lalu saudara, puncaknya mereka mendapati apa saudara? Bukan ketika anak-anak sulung mati, tapi ketika saudara mereka punya manifestasi konkret dari dewa-dewa mereka, yaitu apa? Armada militernya Mesir dikalahkan juga oleh Tuhan Allah, saudara. Maka di dalam benak kita, saudara, Tuhan Allah itu cocok untuk digambarkan sebagai Tuhan yang modelnya bagaimana, saudara? Jawabannya adalah dia adalah panglima perang. Itu yang dilihat oleh Yosua, saudara. Betul kan ya? Setelah upacara penyunatan di Gilgal, lalu merayakan Paskah, Yosua nanti akan bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan. Tuhan itu menampilkan dirinya kepada masyarakat Israel sebagai Tuhan yang kuat sekali di dalam berperang. Maka saudara, Israel sangat diharuskan untuk percaya kepada Tuhan ketika mereka berjalan keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun, lalu nanti masuk ke dalam tanah Kanaan, lalu menginvasi tanah Kanaan, melakukan operasi militer besar-besaran. Mereka butuh punya Tuhan yang adalah panglima perang. Tapi pertanyaannya saudara, setelah mereka nanti ada di tanah Kanaan, mereka tidak lagi berperang. Tanah itu mulai rest from war. Mulai lagi tidak banyak pertumbuhan darah, tidak banyak peperangan. Dan kehidupan mereka terutama bukan lagi ditunjang oleh peperangan, tapi kehidupan mereka yang terutama sekarang ditunjang oleh bercocok tanam. Maka mereka harus menyesuaikan diri. Nggak bisa 85% masyarakat atau laki-laki itu dilatih bela diri dan strategi teknik berperang. Nggak bisa. Saudara mesti kurangi komposisi itu, saudara harus menambah komposisi orang-orang yang sanggup untuk bercocok tanam. Saudara punya skill berperang sangat hebat, bisa jatuh miskin dan mati kalau saudara tidak punya skill bercocok tanam. Karena saudara punya skill perang, mau perang lawan siapa juga nggak ada yang dilawan, saudara. Jadi saudara perlu mengganti seluruh gaya hidup Anda untuk menjadi gaya hidup agraria. Masyarakat cara ngelola negaranya itu tentara mungkin tetap punya, tapi harus lebih banyak orang yang bisa bercocok tanam. Plus, saudara juga perlu tambahan dewa yang baru. Itu sains, saudara. Itu saintifik, itu ilmiah. Saudara perlu punya tambahan. Saudara perlu punya dewa yang bukan cuma jago berperang. Yahweh itu sebentar lagi akan kekurangan gunanya. Yaitu apa? Sekarang kita butuh dewa yang bisa memberikan kepada kita kesuburan. Dewa kesuburan, dewa bisa kasih bawa petir dan lain sebagainya. Baal, dewa-dewa Kanaan, dewa-dewa kesuburan, saudara. Dan dewa-dewa kesuburan itu tentu saja harus mereka sembah dengan cara bagaimana? Tentu saja, ini ilmiah buat mereka. Harus mereka sembah dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka berhubungan seksual. Mengumbar aurat, mengumbar erotisme, lalu mereka berhubungan seksual secara
brutal, gila-gilaan itu dirayakan, dikultivasi di dalam masyarakat dunia agraria. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa itu adalah upacara yang bisa menghasilkan kesuburan. Saudara kalau tahu ya, pernah ada novel di Indonesia, karyanya Ahmad Tohari, saudara. Ronggeng Dukuh Paruk, kalau saya tidak salah judul novelnya, saudara. Itu difilmkan judulnya Sang Penari, saudara. Di sana ada satu buah kepercayaan tentang masyarakat Jawa mana gitu, saya agak lupa sudah di mana, saudara. Saya nggak tahu ini beneran atau enggak, tapi kemungkinan pakai riset beneran, saudara. Jadi desa-desa tertentu itu punya kepercayaan tentang ada ronggeng, saudara. Ronggeng itu seperti kayak yang menaungi desa itu, memberikan kesuburan dan lain sebagainya. Dan itu ada perwujudan konkretnya. Perwujudan konkretnya itu adalah perempuan. Biasanya perempuan agak cantik, lalu nanti menari, dan perempuan yang cantik dan menari itu sudah nantinya akan bisa dibeli, sudah bisa dibeli dengan seorang pria, itu akan mendapatkan hubungan seksual dengan perempuan itu. Setelah itu selesai, itu akan bikin desa itu jadi subur. Jadi aktivitas itu diperbolehkan, bahkan didorong, dikultivasi, dirayakan dalam masyarakat itu, sudah. Untuk seorang laki-laki berhubungan seksual dengan ronggeng itu, tentu saja bayar ya, bayar, lalu berhubungan seks dengan ronggeng. Bahkan sudah istri dari laki-laki itu seneng, sudah. Istrinya kadang-kadang itu bisa ngantarkan suaminya pergi ke ronggeng. Setelah selesai, istrinya bisa bilangin, oh terima kasih sudah mau berhubungan seks dengan suamiku. Moga-moga setelah ini dia jadi subur, saya juga jadi punya anak banyak. Bisa bilang gitu. Moga-moga setelah ini desa kita jadi subur. Itu memang masyarakat percaya sekali seperti itu, saudara. Itu scientific buat mereka. Dan kita melihat, saudara menyembah Tuhan seperti apa, kehidupan masyarakat akan jadi seperti apa. Saudara menyembah Tuhan yang kayak begitu, maka kehidupan masyarakatnya ya seksualitasnya akan agak brutal. Saudara kalau menyembah Tuhan yang modelnya suka berperang, maka saudara akan melihat kehidupan sosial masyarakatnya jadi orang-orang yang insecure, suka mengalahkan orang lain dan lain sebagainya. Tapi mereka merasa harus. Orang Israel merasa nanti ketika kami masuk ke dalam tanah Kanaan, nantinya kami harus punya Allah yang lain. Harus punya Allah erotis seperti itu. Dan bagian itu diantisipasi sudah di dalam Keluaran pasal 20. Tidak. Kamu punya Yahweh, kamu punya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Bukan cuma jago perang. Maka imam-imamnya Tuhan nggak boleh naik ke atas altar yang terbuat dari tangga. Setelah kamu naik ke atas, auratmu akan kelihatan. Tidak. Kalau nanti kamu bertanya, bagaimana dengan kesuburan kami? Percayakan kesuburan itu pada Tuhan. Hentikan mitos lamamu dan percayalah kepada, dalam tanda kutip, mitos yang baru. Percayalah kepada iman yang faktual ini. Yaitu apa? Yaitu bahwa kesuburan, hidup, pemeliharaan itu adalah dari Tuhan. Kamu tidak perlu melakukan penyimpangan seksual yang kayak begitu. Kamu juga tidak perlu menghancurkan orang lain supaya kamu bisa mendapatkan makanannya dia. Makananmu, kehidupanmu itu adalah berasal dari Tuhan. Maka saudara, kita melihat secara sangat beautiful menurut saya, saudara. Dari percakapan tentang ibadah kepada Tuhan, langsung bergeser kepada apa, saudara? Manusia. Dan bukan cuma manusia. Umum ya, kalau kita ngomong tentang mengasihi Tuhan, mengasihi manusia. Tapi setelah bicara tentang ibadah kepada Tuhan, section selanjutnya bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang urusan ekonomi dan pemeliharaan terhadap para budak. Proteksi, perlindungan terhadap para budak, saudara. Nah ini adalah satu buah shift yang menarik. Setelah kita bicara tentang ibadah kepada Tuhan yang paling agung, paling mulia, setelah itu kita langsung bicara golongan sosial masyarakat yang paling lemah dan paling bawah, yaitu budak. Nah saudara, bagi masyarakat Israel, saudara mengagungkan Tuhan yang paling tinggi, tidak bisa lepas dari langsung pada saat yang bersamaan memperhatikan orang-orang yang paling rendah. Kalau kita lihat, kalau saudara mengingat khotbah di bukit, bukan khotbah di bukit, diskursus yang kelima, saudara, tentang akhir zaman, Tuhan Yesus nanti, saudara, Tuhan yang akan menjadi penghakim yang terakhir. Tuhan yang akan settingnya penghakiman terakhir ya. Anak manusia datang, dia akan memisahkan kambing dari domba. Tapi nanti sudah ketika anak manusia datang dengan kemuliaannya, penghakiman akhir, Tuhan Yesus datang kedua kali dengan segala kemuliaannya. Dia akan diidentikan dengan siapa? Dia akan diidentikan dengan masyarakat yang paling bawah. Kita melihat bayang-bayangnya itu sudah sangat jelas sudah di dalam kitab Keluaran. Setelah bicara tentang ibadah kepada Tuhan yang mulia, langsung berbicara tentang budak, saudara. Dan format pelepasannya jelas, saudara. Budak itu, budak-budak Ibrani akan menjual diri mereka karena kondisi ekonomi tertentu, mereka akan menjual diri mereka kepada orang Ibrani yang lain, dan mereka itu harus dilepaskan pada tahun yang ke-7. Saudara langsung ingat kan ini adalah konteks apa? Kita tidak mengatakan tidak diajarkan untuk membebaskan mereka pada tahun yang misalkan ke-3, atau ke-2, atau ke-8, atau ke-18, tapi tahun yang ke-7. Format apa ini, saudara? Format Sabat. Mengingatkan mereka tentang Sabat, bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang membebaskan mereka, melepaskan mereka. Maka pelepasan budak itu adalah
di dalam view-nya seperti kayak ibadah di hadapan Tuhan. Seperti kami sudah dilepaskan oleh Tuhan. Seperti kami percaya bahwa kelepasan kami, kebebasan kami, keselamatan kami, pemeliharaan kami adalah dari Tuhan. Maka kami akan mempraktekkan itu kepada para budak kami. Pada tahun yang ke-6, budak-budak harus dilepaskan. Nah, saudara, kita perlu membaca, saudara, catatan-catatan perbudakan yang ada di dalam kitab Keluaran ini di dalam backdrop, ya, di dalam latar belakang timur dekat kuno, Mesir atau Kanaan nantinya, saudara. Jangan kita baca di dalam backdrop modern, saudara, ya. Jangan ada di antara kita yang bertanya, kenapa kok nggak perbudakan dihapuskan sekalian? Saudara, pada waktu itu nggak bisa. Kalau perbudakan dihapuskan sekalian, masyarakat bisa kacau itu. Bisnis-bisnis bisa hancur, banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang nggak bisa bekerja, nggak bisa makan, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kacau, saudara. Jadi pada waktu itu memang necessary. Cuman kita melihat, saudara, perbudakannya seperti apa. Kalau kita melihat bayangan perbudakan yang ada di dalam dunia Mesir, di dalam dunia Kanaan nantinya, dan bahkan mungkin di dalam dunia kita saat ini sudah agak mirip loh. Yaitu apa? Eksploitasi penuh. Kehidupan Anda dibeli sepenuhnya, setelah itu dieksploitasi habis-habisan. Dan selama-lamanya. Jadi masyarakat Mesir itu kan mengeksploitasi budak-budaknya, orang-orang Israel itu kalau bisa selama-lamanya. Turun-temurun, gak boleh keluar. Kayak begitu terus. Mereka mendapatkan makanan yang cukup untuk mereka bisa bekerja, tidak cukup kuat untuk mereka itu bisa memberontak atau kepengen memberontak. Tapi ya cukup. Tidak terlalu kurang sampai-sampai mereka kepengen memberontak. Jadi just nice. Seperti kayak kita saat ini dipekerjakan di dalam pabrik-pabrik, pikiran kita banyak yang dicuci otak sehingga kita tidak berpikir untuk saya bisa lebih baik. Ya, zaman dulu sama zaman sekarang, dunia Mesir, dunia Kanaan kurang lebih mirip, sudah. Pokoknya eksploitasi, dan kalau bisa eksploitasi selama-lamanya. Masyarakat Israel nggak demikian. Mereka disuruh oleh Tuhan Allah nanti setelah 6 tahun mereka bekerja, kamu harus lepaskan mereka. Dan kalau kita lihat, sudah ya, Alan Cole, saudara, dia tulis di dalam komentarnya dia satu buah section khusus tentang perbudakan orang-orang Ibrani, saudara. Kalau ada orang Ibrani memperbudak orang Ibrani yang lain, ternyata itu punya aturan yang tidak sama dengan definisi budak. Memang pakai kata budak sih, tapi definisinya nggak sama dengan apa yang disebut sebagai budak. Yang disebut sebagai budak itu lebih sering diterapkan untuk rampasan perang. Jadi nanti kalau di dalam kitab Yosua kita merhatikan ada orang-orang Gibeon, ada rampasan perang lah. Orang-orang yang kalah berperang, setelah itu ya mereka mau tidak mau harus melayani sebagai budak. Nah, tapi orang-orang Ibrani yang memberi dirinya sebagai budak, mereka tidak diperlakukan sebagai budak. Mereka akan diperlakukan seperti apa, saudara? Kita akan melihat mereka itu diperlakukan seperti kayak orang yang kontrak kerja. Zaman sekarang masih ada nggak orang jual beli manusia? Ada. Coba perhatikan ya. Real Madrid membeli pemain dari Inter Milan atau dari AC Milan. Manusia dibeli. Tapi artinya apa, saudara? Manusia dibeli itu artinya manusia itu punya kewajiban kepada klub yang baru, enggak? Iya, ada kewajibannya. Pagi-pagi mesti latihan lah, mesti melakukan ini, mesti konferensi pers, mesti macam-macam itu. Mereka mesti latihan macam-macam, dan setelah itu mereka mesti perform di lapangan bola, saudara. Mereka harus lakukan itu. Tapi apakah hal itu sama dengan perbudakan? Maaf ya, orang-orang kulit hitam di dalam politik apartheid lah, atau orang kulit hitam yang diangkut ya ke Amerika Utara lalu diperbudak? Nggak sama, nggak sama. Mereka itu diperbudak dalam artian kontrak kerja, ikat kerja. 6 tahun kontraknya, tahun ke-7 kamu harus lepaskan mereka. Dan ada term tentang gaji, tentang harga yang harus dibayar tertentu, saudara. Jadi dalam kehidupan masyarakat orang-orang Ibrani kadang-kadang mereka mengalami kesulitan ekonomi tertentu sehingga mereka harus menjual diri mereka sebagai budak. Mungkin mereka harus membayar biaya pengobatan orang tua dan lain sebagainya. Mereka menjual diri mereka sebagai budak. Tapi ketika mereka menjual diri mereka sebagai budak, ada ikatan kontraknya. Membayarnya kapan, jumlahnya berapa, lalu yang saya kerjakan apa, ada ikatan kontraknya. Jadi perbudakan di dalam orang-orang Ibrani itu mirip sekali kalau di dalam zaman kita sekarang, itu kontrak kerja. Jadi saya akan punya job description seperti apa. Bukan kehidupan saya dimiliki sepenuhnya, mau dikeplak boleh, ditembak juga boleh, bukan. Tapi saya punya kewajiban untuk melakukan job description apa. Setelah itu saya bisa mendapatkan keuntungan gaji seberapa, lalu tahun berapa kontrak saya selesai. Seperti itu, sudah. Maka kita mendapati ucapan yang kelihatan aneh ini dalam telinga kita, sudah. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai seorang istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki dan anak perempuan, maka perempuan itu dan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Nah, saudara, kita melihat apa kaitannya dengan perintah yang aneh ini. Kalau budaknya itu menjual diri satu orang diri saja, ya sudah keluar seorang diri. Kalau sudah punya istri, nanti keluar ya sama istrinya. Tapi kalau sudah menjadi budak,
Lalu ketika dia menjadi budak, dia menikah dengan budaknya tuannya itu. Nanti keluar dia sendirian saja. Wah, ini ya tidak menghargai pernikahan. Kok bisa seperti ini? Saudara, jawabannya bukan. Kita akan mendapati bahwa budak itu bukan selama-lamanya. Budak perempuannya bukan selama-lamanya nanti harus terus menjadi milik dari bosnya. Tetapi saudara, kita lihat di dalam pasal 21 ini bukan sekedar proteksi tentang budak, tapi dalam bagian ini saudara, kita melihat adalah proteksi tentang kehidupan masyarakat di dalam kontrak-kontrak ekonominya juga. Jadi kalau ada bos-bos, ada tuan-tuan yang punya budak-budak perempuan, bos ini baik hati, mengizinkan budak perempuannya itu menikah dengan orang-orang yang ikat kontrak dengan dia, saudara. Lalu setiap kali tahun ke-7, boleh lepas bersama dengan istrinya, bosnya bisa bangkrut, saudara. Bosnya ketika bangkrut, bisnisnya bangkrut, nah bisa semua orang nggak bisa bekerja. Jadi sebetulnya perintah ini adalah perlindungan, saudara. Ini wajar saja. Mirip kalau saudara itu bekerja di dalam satu buah perusahaan, lalu ketika saudara bekerja di dalam perusahaan itu, saudara nikah sama orang kantor saudara, lalu setelah saudara kontraknya selesai, pensiun, saudara dapat kesangon, saudara bilang sama bos, itu istri saya harus dibebaskan juga kontraknya. Tuh, nggak bisa begitu, saudara. Nggak bisa. Bos itu ya pada waktu rekrutmen, lalu ada biaya training dan sebagainya, lalu ada ikat kontrak kerja, kan seringkali begitu ya. Supaya kamu saya training, cocok sama perusahaan saya training kamu, misalkan ya, ikut ambil kelas di luar negeri dan lain sebagainya. Pendek kata, misalkan biaya yang dikeluarkan untuk training kita itu, katakanlah saudara ya, 150 juta, ya karena ini perusahaan besar ya, training secara serius sudah. Maka saya sudah invest kepada orang ini 150 juta. Saya sudah sekolahkan dia dan lain sebagainya 150 juta. Maka dia akan bekerja kepada saya, misalkan ya kontraknya 4 tahun. Karena kamu saya sekolahkan 2 tahun, kamu mesti bekerja sama saya 4 tahun. Misalkan kita 2 kali masa kerja, saya gaji. Lalu sudah orang ini menikah. Setelah menikah dikatakan bahwa oke, kamu mesti bebas juga bersama-sama dengan orang yang menikah ini. Ya enggak bisa, sudah perusahaannya bisa bangkrut. Jadi ini sistem ekonomi standar sebetulnya. Tapi bukan berarti pernikahannya itu harus batal juga, lalu nggak bisa ditebus dan lain sebagainya. Bukan. Nah nanti kita akan masuk ke dalam bagian itu, saudara. Tapi selanjutnya kita bergerak dulu, saudara, tentang budak-budak perempuan. Kita melihat, sepertinya kok kayak diskriminatif terhadap budak-budak perempuan ya. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Ada seorang yang menjual anaknya perempuan sebagai budak. Itu rupanya agak umum di antara masyarakat Israel. Maksudnya apa ini, saudara? Nah, saudara, Andrew Cole ya mengatakan, Alan Cole, bukan Andrew, saudara. Alan Cole, dia mengatakan bahwa adalah umum di dalam pandangan masyarakat Israel pada waktu itu, saudara. Anak-anak itu properti dari orang tua. Anak perempuan itu adalah properti dari orang tua. Kalau orang tuanya sudah nggak ada, sudah mati, maka digantikan oleh kakaknya lelaki yang tertua. Kalau nggak ada lagi ya digantikan oleh walinya. Sudah pernah ingat kan ya cerita tentang Abraham? Abraham ketika bersama dengan Sarah, bertemu dengan Abimelekh, dia berkata apa? Nanti kamu bilang ya kalau kamu itu adikku. Sudah lalu setelah dibilang adikku, Abraham langsung diperlakukan dengan secara sangat baik, sudah. Kenapa, sudah? Karena sebagai adik, dia itu dianggap sebagai properti dari kakaknya. Kalau orang tuanya udah mati, sudah, dia ini properti. Jadi Abimelekh ketika dia itu kepengen mendapatkan Sarah, dia harus membayar uang tebusan, membayar mahar kepada sang pemilik perempuan ini, sudah. Itu umum di dalam dunia pada waktu itu. Dan seringkali ayah menjual anaknya sebagai budak itu seringkali di dalam sense menjual anaknya di dalam pernikahan. Pernikahan pada waktu itu adalah pernikahan yang mungkin 99,9% itu pernikahan yang diatur. Jadi bukan seperti kayak saat ini kita ketemu sama orang di sekolah lalu lirik-lirikan, pacaran, jadian, setelah itu nikah. Bukan. Sebagian besar pernikahan itu diatur. Jadi orang tua itu sudah berpikir, aduh anakku perempuan ini nanti akan kira-kira lakunya berapa ya. Ada harganya itu. Jadi perempuan tertentu, dengan wajah tertentu, dengan kemampuan tertentu, dengan kemungkinan untuk beranak secara tertentu, itu ada harga yang berbeda-beda, saudara. Dan harga yang berbeda-beda itu tentu saja akan membuat dia ini bisa dijual kepada juragan, kepada tuan yang berbeda-beda juga. Kalau harganya segini ya jualnya kepada tuan yang segitu. Kalau harganya agak tinggi ya jualnya kepada tuan yang itu. Dan itu umum. Pada waktu itu pernikahan modelnya seperti itu. Maka saudara, perempuan yang sudah dijual nggak boleh bebas pada tahun ke-7. Karena dia itu menikah. Menikah kalau disuruh bebas tahun ke-7 ya nggak bisa, saudara. Ya memang ada case ya. Gimana dijualnya memang betul-betul sebagai budak. Ya bukan untuk dinikahi, saudara. Nah di dalam case-case seperti ini, saudara, tuan-tuan yang baik ya, dia bisa mengizinkan perempuan-perempuan ini untuk menikah dengan budaknya yang lain. Tapi
dia tetap harus mendapatkan proteksi untuk hartanya dia. Bukan berarti perempuan ini nanti nggak boleh dibeli. Boleh. Nanti si budak ini misalkan setelah bebas ya, tahun ke-7 dia bebas. Dia bisa bekerja dalam tempat yang lain, lalu mendapatkan penghasilan yang cukup. Setelah itu dapat uang, dia bisa beli, dia balik, saya mau beli itu budak perempuan yang sudah jadi istri dan anak-anak saya. Dia bisa melakukan itu, dia bisa melakukan itu juga, sudah. Tapi tidak boleh pergi secara bebas. Nanti tuan-tuan bisa bangkrut dan sistem perekonomian bisa kacau pada waktu itu, sudah. Jadi kita mendapati dalam bagian ini, sudah, ada proteksi untuk budak, ada proteksi juga untuk bosnya, supaya sistem perekonomian bisa berjalan dengan baik, sudah. Lalu juga ada proteksi untuk perempuan. Kalau ada seorang perempuan yang dibeli sebagai budak dengan mahar tertentu ya, negosiasi, perempuannya seringkali tidak terlibat ya. Tidak terlibat, tapi antara tuan sama bapaknya atau sama kakak tertua negosiasi, yang itu ya, berapa harganya? Saya sekalian jadikan istri, harganya cocok, deal, sudah selesai. Menikah, sudah ya, menikah. Nah, ketika nanti saya tidak suka sama dia, ini tidak bisa saya perlakukan sebagai budak, saya jual lagi, nggak boleh. Saya harus perlakukan dia tetap sebagai istri. Dia boleh ditebus kembali dan lain sebagainya, sudah. Ada proteksi juga untuk perempuan, sudah. Sudah, custom-customnya pada waktu itu sudah mereka belum melakukan monogami. Mereka juga masih ada kemungkinan untuk bercerai dan lain sebagainya. Nah, itu jangan buru-buru kita terapkan pada zaman kita. Tapi mari kita coba lihat paradigmnya. Kita coba lihat paradigmanya, sudah ya. Sudah, ketika budak-budak sudah menjual diri kepada seorang tuan, lalu dia menikah, dia punya anak, lalu dia harus bebas, tapi dia nggak mau, sudah. Nggak mau bebas. Dia mencintai istrinya, mencintai anaknya, lalu dia nggak mau bebas. Saya nggak mau pernikahan, saya stop sama perempuan ini, sudah. Apa yang terjadi, sudah? Kita melihat di dalam ayat ke-5. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, aku cinta kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Akan muncul kasus di mana orang-orang itu nggak mau jadi orang merdeka. Ya kita bisa katakan, lah karena dia punya istri dan anak. Ternyata enggak loh, sudah. Karena kalimat pertama yang muncul adalah, aku cinta kepada tuanku. Aku mau bekerja. Aku mau melayani kamu. Karena apa? Karena aku cinta. Sudah, paradigma itu sudah yang nanti akan muncul. Harusnya muncul atau disuruh untuk muncul di antara kehidupan masyarakat Israel. Budak-budak itu akan banyak di antara mereka yang betul-betul gak kepingin untuk bebas, sudah. Selain ketika mereka bebas, mereka nggak bisa kerja loh. Bebas itu mirip seperti kalau saat ini, sudah. Saudara bekerja di dalam satu buah perusahaan yang baik, yang tidak eksploitatif, memberikan kompensasi yang cukup, jaminan kesehatan, pendidikan, istri, anak, semuanya diberikan, semuanya kecukupan. Saudara ada ikatan kontrak, saudara kerja 3 tahun. Setelah tahun ketiga, saudara kepingin kira-kira dalam hati, aduh sebentar lagi saya bebas, puji Tuhan saya bebas. Atau saudara dak-dikduk, saya diperpanjang nggak ya, diperpanjang nggak ya, moga-moga diperpanjang. Seringkali yang gimana, saudara? Yang kedua, kalau sudah punya bos-bos yang baik, sudah bekerja dalam perusahaan yang baik, sudah kepingin yang kedua, sudah. Nah, masyarakat Ibrani, sudah, masyarakat Israel, itu akan dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga sistem kerjanya seperti itu, sudah. Orang yang bekerja akan mengatakan, sebelum mengatakan bahwa aku cinta sama istriku, orang-orang yang merdeka yang tidak menikah juga akan begitu. Saya nggak mau bebas deh, saya mau menjadi budak permanen. Saya mau menjadi hamba, kerja kepadamu secara permanen. Karena apa? Karena aku bekerja karena cinta. Aku mencintai tuanku. Maka akan ada satu buah seremoni. Akan ada upacara keagamaan. Haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke tiang pintu, tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Akan ada ritual untuk menjadikan budak itu budak seumur hidup. Saudara, pola itu nanti akan dihidupi di antara masyarakat Israel. Ada orang-orang yang kepingin mengatakan, saya kepingin ikut sama kamu seumur hidup. Kenapa? Karena saya mencintai kamu. Kamu adalah tuan yang baik. Saudara, pola itu kita dapatkan di mana, saudara? Masyarakat Ibrani bisa dapat pola itu dari mana? Kita ingat, saudara. 6 tahun kamu boleh memperbudak dia, pada tahun ke-7 kamu harus bebaskan. Pola apa, saudara? Pola sabat. Pola apa yang sudah Tuhan lakukan kepada masyarakat Israel. Dan mari kita secara singkat coba lihat overview kembali apa sebetulnya yang dilakukan oleh Tuhan kepada masyarakat Israel. Ini yang dilakukan oleh Tuhan kepada masyarakat Israel. Saudara, masyarakat Israel itu dibeli oleh Tuhan sebagai sesama budak Ibrani, sebagai sesama orang Ibrani? Bukan. Masyarakat Israel itu adalah rampasan perang. Tuhan itu berperang dengan Mesir. Begitu ya. Tuhan berperang dengan Firaun, Firaun kalah, maka ada rampasan perang. Kita melihat memang ada banyak format kerelaan. Kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran ya, Israel itu ketika keluar dari Mesir, nanti mereka akan plunder. Mereka akan
melucuti Mesir, ya harta-hartanya mereka akan dilucuti lalu dibawa pergi. Tapi kita mendapati, orang-orang Israel itu hatinya tergerak, digerakkan oleh Tuhan untuk mereka rela. Mereka akan berikan kepada orang Israel lalu mereka akan pergi. Tapi format gedenya tetap adalah rampasan perang. Kamu kalah perang ya kamu saya lucuti. Format Timur Dekat kunonya ya, cara bacanya kita ya. Jadi ada peristiwa peperangan di mana Mesir itu kalah perang. Oleh karena itu Mesir harus diplunder. Sudah kalah perang, dilucuti, tawanan-tawanannya dibawa pergi. Nah maka Israel dibawa oleh Tuhan sebagai mirip seperti kayak tawanan-tawanan perang. Sudah selama 400 tahun mereka lupa sama Tuhan, mereka ingatnya sama Mesir. Tapi Tuhan itu bawa mereka. Dan ketika mereka itu dibawa kembali oleh Tuhan, Tuhan gak bilang, kamu rampasan perang, kamu jadi rodi seumur hidup. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak, kamu saya miliki. Kamu saya miliki seperti anak-anak saya. Kamu akan saya jadikan anak. Bukan seperti anak, kamu saya akan jadikan anak. Lalu setelah itu nanti dalam perjanjian baru, saudara akan melihat rampasan-rampasan perang seperti kayak saudara dan saya. Yang harusnya menjadi budaknya Tuhan seumur hidup, diberikan apa, Tuhan memberikan yang terbaik. Saudara, kalau kita bicara tentang Allah Bapa, hal terbaik yang dia bisa berikan apa, saudara? Jawabannya adalah Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan keduanya dikaruniakan bagi gereja. Yesus turun bagi gereja. Roh Kudus turun menyertai gereja. Itu yang Allah lakukan bagi budak-budak belian seperti saudara dan saya. Maka saudara, kalau kita membanjiri diri kita dengan gambaran seperti itu, gambaran apa yang Bapak lakukan bagi umatnya, maka saudara, tidak bisa tidak loh saya pikir. Kita itu akan berkata, Tuhan, saya mau menjadi budakmu seumur hidup. Nih tindik. Tindiknya gimana saudara? Baptiskan saya. Miliki saya. Seumur hidup jadi kepunyaanmu terus-menerus. Kenapa? Karena aku cinta kepada Tuhan. Selesai saudara. Kenapa kok kita mau menjadi pengikutnya Yesus sampai selama-lamanya? Bukan karena takut kena pecut, karena kita sudah kadung dibeli dan sebagainya. Kenapa kok saya mau mengikuti Yesus sampai selama-lamanya? Kenapa kok saya kepingin diberikan tanda permanen di dalam satu buah ritual agama? Jawabannya adalah apa, saudara? Karena aku mencintai Tuhan. Aku mencintai Tuhanku. Biarlah hal itu sudah boleh terjadi juga di dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Ketika orang-orang itu bertemu dengan kita, mereka juga boleh mengatakan hal itu tentang kita. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, untuk setiamu. Kami berterima kasih untuk semua yang telah Engkau karuniakan kepada kami, tentang gambaran penyelamatan yang Engkau sudah berikan kepada kami, dan gambaran penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh rindu Tuhan, bahwa ibadah kami akan tercermin dari kehidupan kami dengan masyarakat, dengan relasi kami dengan satu orang dengan yang lain. Dan hal itu boleh membuat orang-orang itu untuk tertarik mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Kiranya nama-Mu dipermuliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi nanti sore saudara kita akan ada seri Injil Kerajaan Hidup dan Kesaksian bersama dengan Pendeta Jimmy Pardede jam 6 sore. Harap saudara sekalian boleh mengajak rekan-rekan saudara yang lain. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.